Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang berkat nikmat rahmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalani rutinitas keseharian kita dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, yang nikmat-nikmat tersebut sungguh begitu luar biasa dapat kita hargai. Kita tahu, kita sadar bahwasanya nikmat tersebut adalah besar ketika Allah ambil sebagian dari kita. Kita bisa tahu bahwasanya nikmat sehat itu adalah suatu yang sangat mahal ketika kita mengalami sakit yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kita tahu betapa berharganya waktu, kesempatan ketika kita dalam keadaan yang sangat sempit, yang tidak memiliki lagi waktu untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Nah, disinilah kita baru sadar nikmat yang Allah berikan tersebut adalah nikmat yang begitu besar. Berapa banyak orang yang dia saat ini terbaring kaku, dia sangat ingin bisa kembali sehat, bugar. Dia ingin bisa beribadah sebagaimana mestinya, normalnya manusia beribadah. Bisa pergi ke masjid, sholat seperti biasa berjamaah, namun dia tidak dapat lagi melakukannya. Berapa banyak manusia yang dia saat ini terus diuber-uber waktunya, dia harus menghasilkan sekian dolar, sekian rupiah untuk menutupi hutang-hutangnya. Dan dia berangan-angan seandainya dia punya waktu bisa berkumpul, bersenda gurau, atau bahkan bisa beribadah, ikut ke dalam majelis taklim, ya, menuntut ilmu. Tapi dia tidak punya waktu lagi. Nah, bagi kita, bagi Anda yang masih Allah berikan nikmat tersebut, syukuri nikmat tersebut. Karena ada masanya, ada kalanya nikmat tersebut diambil dari kita. Dan sakitnya, sebelum nikmat tersebut diambil, kita tidak bisa benar-benar memaksimalkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya bekal akhirat kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nufus, di bab atau juga di pembahasan tema cemburu. Dalam pembahasan ini kita masih membahas tentang sifat yang mulia, yaitu sifat cemburu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, kita akan membahas sifat atau juga cemburu ini dari segi dalam rumah tangga. Nah, tentu dalam rumah tangga peristiwa atau kejadian seringkali didapati perkara yang satu ini. Bisa antara suami dan istri, bisa pula antara mertua dan menantu. Bahkan ini terjadi antara adik beradik, gitu ya, kakak dan adiknya cemburu ketika orang tuanya lebih menonjolkan kasih sayangnya kepada si kakak ke si adik, akan timbul rasa cemburunya. Begitu juga sebaliknya. Maka perkara-perkara seperti ini dalam rumah tangga kita, ketika seseorang pandai tahu menempatkan cemburu pada tempatnya, maka aman dia hidupnya, bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.
Namun sebaliknya ketika itu tidak ditempatkan pada tempatnya, maka rumah tangga tersebut bisa jadi bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Yang seharusnya rumahku adalah surgaku, jadi rumahku adalah nerakaku. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi sangat penting sekali bagi kita memahami, memiliki ilmu bagaimana memanajemen, bagaimana mengatur dalam rumah tangga tersebut. Dan diantara pemanis atau juga bumbu-bumbu dalam rumah tangga itu adalah rasa cemburu. Rasa cemburu. Ya, kita katakan, jangankan dalam kehidupan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang beliau adalah seorang rasul, beliau adalah seorang presiden, beliau adalah pemimpin nabi. Namun rumah tangga beliau tidak selamat dari yang namanya perkara seperti ini, kecemburuan. Nah, kita pernah mendengar kisah-kisah dalam rumah tangga Rasulullah. Di antaranya yang paling sering itu kisahnya Aisyah, ibunda Ummul Mukminin, ya. Bagaimana kisahnya yang dia pernah marah dengan istri Nabi yang lainnya. Dia pernah marah kepada Sofia, pernah pula kepada Zainab, dan juga beberapa di antara lainnya. Dan insya Allah kita akan kita akan buka bagaimana kisah kehidupan rumah tangganya Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya yang juga sering didapati rasa cemburu tersebut. Namun yang mau kita garis bawahi nantinya, bagaimana sikap Rasulullah menyikapi kecemburuan istri-istrinya. Insya Allah kita akan lanjutkan kaum muslimin setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus segmen kedua. Kita membahas atau kita ingin belajar dari kehidupan rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, yang bisa jadi itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Dan seringkali apa yang dialami oleh para sahabat, yang dialami dalam rumah tangga Nabi, itu menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan tersebut. Di antaranya Nabi pernah, ya, suatu hari di suatu malam, ketika Nabi bersama Aisyah, dan Nabi ketika itu ingin pergi keluar di malam hari, dan dia lihat istrinya pada asalnya dalam keadaan tidur, maka dia mengendap-endap pelan-pelan, diambil sandalnya, kemudian dia keluar rumahnya. Nah, ternyata ketika itu Aisyah sedang memperhatikan Nabi. Kemudian dia juga bersiap mengikuti Nabi di malam hari. Maka dia ikuti Nabi dari belakang. Nabi ketika itu dia lihat terus berjalan, dan ternyata tujuan Nabi adalah perkuburan Baqi, perkuburan para sahabat. Dia berdoa di sana di malam hari. Masya Allah. Yang awalnya Aisyah menyangka bahwasanya Nabi akan ke rumah istrinya yang lain. Nah, itu dia lakukan karena rasa cemburunya, ya. Kan dia merasa ini jatahku, ini adalah masaku atau waktuku. Kenapa Nabi ke tempat istri lainnya? Nah, ini dia lakukan karena rasa cemburunya. Maka ketika dia lihat Nabi ternyata berada di perkuburan Baqi, maka dia hendak pulang. Dan Nabi sempat melihat Aisyah. Nabi sempat melihat dan Nabi mengetahui, oh ternyata diikuti oleh istrinya. Maka ketika itu Aisyah
kembali ya, pulang ya, dan Nabi mengikuti dari belakang. Aisyah berjalan, Nabi ikuti berjalan. Aisyah berlari, Nabi juga ikut lari. Sampailah di rumah dan Nabi dapati Aisyah seolah-olah awalnya ingin menyembunyikan kalau dia mengikuti Nabi. Namun Nabi mengetahui dan Nabi melihat napasnya yang terengah-engah. Kan Nabi katakan, apakah karena kecemburuanmu ini Aisyah kau mengikutiku? Maka ini tidaklah pantas, kata Nabi. Maka Aisyah ketika itu meminta maaf, langsung meminta maaf kepada Rasulullah. Nah, artinya apa? Ini adalah cemburu yang tidak pada tempatnya karena kecemburuan mencurigai Nabi. Maka ketika itu juga Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Nah, di kejadian yang lainnya, kisah lainnya, pernah suatu hari Zainab ketika Nabi bersama Aisyah, dan itu adalah giliran Aisyah, Zainab mengirimkan utusannya. Dia mengirimkan budaknya untuk membawakan senampan atau sepiring kurma, yang kiranya maksud Zainab ini agar Nabi makan bersama Aisyah. Namun Aisyah karena rasa cemburunya, dia lihat itu adalah budaknya atau utusan dari Zainab, ketika datang membawa piring langsung dia tampel atau dia pukul piring tersebut sehingga tumpahlah isinya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi senyum. Kemudian Nabi katakan, gharrat umuk, cemburu. Karena cemburulah ibu, maka dia melakukan itu. Maka dia kumpulkan, dan Aisyah ternyata juga ikut mengumpulkan. Dia bersegera untuk beristighfar atau juga meminta maaf dan diganti piringnya yang pecah. Nah, coba kita lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi, yang ternyata juga di sana ada kecemburuan. Namun Nabi mengarahkan kecemburuan tersebut, mengajarkan kepada Aisyah, karena pada dasarnya sifat wanita itu memang memiliki rasa cemburu yang besar. Rasa kecemburuan inilah yang membuatnya seringkali kalap, seringkali dia tidak bisa berpikir secara sehat. Sehingga ini juga yang seringkali menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Namun ini adalah sifat syariah atau suatu yang manusiawi, dan setiap orang juga melakukan hal yang sama. Bahkan perlu dipertanyakan ketika tidak ada rasa cemburu. Karena biasanya kalau dia mencintai, kalau dia menyukai, dia pasti memiliki rasa cemburu. Dia pasti ingin yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia miliki itu tidak diambil oleh orang lain. Karena rasa cemburu itu pada dasarnya disebabkan karena kekhawatiran, ketakutan yang dia miliki ini diambil oleh orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pelajaran lainnya Rasulullah juga pernah menegur keras ya, Aisyah, yang juga pernah karena rasa cemburunya dia mencela, dia menggibahi ya. Sofia mengata-ngatai suatu perkataan yang tidak layak ya. Dia katakan Sofia gadis yang pendek dan lain sebagainya. Maka Nabi ketika itu marah dan juga mengatakan, wahai Aisyah, engkau mengatakan perkataan yang kiranya perkataan itu bisa mencemari sungai. Perkataan yang kiranya sangat dibenci. Melihat reaksi Rasulullah yang sebegitu marahnya, maka Aisyah langsung meminta maaf. Nah, coba lihat kaum muslimin, siapa? Aisyah adalah istrinya Nabi Muhammad, yang dia bisa terbakar oleh api cemburunya. Namun coba lihat bagaimana sikapnya Nabi Muhammad SAW, yang beliau tidak membiarkan kecemburuan terus berlanjut. Namun dia ingatkan istrinya. Karena begitulah wanita sangat butuh untuk
diarahkan oleh laki-laki. Agar apa? Agar dia selamat dari keburukannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah di segmen yang ketiga setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk kepada segmen yang ketiga. Dan kita tadi telah mengupas atau juga menceritakan bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Rasulullah bersama istrinya, ya, dengan para istrinya yang mereka memiliki rasa cemburu. Dan Nabi dengan sabarnya mengarahkan mereka, ya, untuk kiranya agar kecemburuan tersebut jangan sampai berlebihan dan sampai mendatangkan murkanya Allah. Pernah ya suatu hari sampai turun ayat, ya, turun ayat yang ini disebabkan karena kecemburuan istrinya Nabi, ya, cemburunya Aisyah dan juga Hafsah, ya. Jadi pernah Rasulullah itu kebiasaannya adalah dia menjaga mulutnya atau menjaga aromanya. Dia tidak suka sesuatu yang bau atau tidak disenangi oleh orang lain. Jadi Rasulullah itu ketika dia berada di rumahnya Maria, ya, Maria sering sekali menghidangkan untuk Nabi itu madu, dan Nabi suka makan madu. Nah, mengetahui perkara tersebut, Aisyah bersama Hafsah, ya, dia berceritakan, dia mengatakan kepada Hafsah, nanti ketika Nabi datang, kita katakan aja, ya, bahwasanya ada tercium bau yang tidak enak, karena mereka merasa iri, mereka nggak memiliki madu yang bisa dihidangkan untuk Nabi. Jadi dia kompaan, ya, bersama Hafsah mengatakan kalau Nabi datang, katakan bau mulutnya tidak enak, disebabkan karena madu yang dia makan, agar Nabi tidak lagi mau makan itu. Maka ketika Nabi mengunjungi, yang pertama kali yang dikunjungi adalah Aisyah mengatakan perkataan tersebut kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku tidak ada makan apa-apa kecuali madu. Maka Aisyah katakan, mungkin madunya atau lebahnya itu memakan dari tumbuhan yang gak enak baunya. Maka ketika itu Nabi keluar dari rumahnya dan dia mendatangi rumahnya Hafsah, dan Hafsah juga mengatakan perkataan yang sama. Maka ketika itu Nabi keluar pergi dari tempat tersebut dan menyendiri. Ketika itu bertemu dengan seorang sahabat. Maka sahabat itu bertanya kepada Nabi, ada apa wahai Nabi, adakah yang bisa aku bantu? Maka ketika itu Nabi tiba-tiba saja spontan mengeluarkan perkataan, ketahuilah bahwasanya mulai saat ini madu kuharamkan. Madu kuharamkan karena Nabi ingin menyenangkan hati istrinya. Maka ketika itu turunlah ayat yang menegur Nabi. Ayat yang menegur Nabi tentang pengharaman madu tersebut. Apakah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk mencari ridho istrimu? Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Rasulullah terpelihara, Rasulullah Allah jaga. Ketika melakukan sesuatu yang salah, langsung ditegur. Dan ini juga disebabkan karena rasa cemburu para istrinya. Nah, maka dari sini cemburu tersebut tentu adalah perkara yang harus benar-benar diarahkan. Karena jika tidak, yang terjadi adalah sesuatu yang buruk. Tidak jarang kita dapati berita tentang bagaimana seorang suami yang dia bisa membakar atau membunuh istrinya karena kecemburuan yang berlebihan. Dia bisa memukul, menyiksa istrinya. Dan kita juga dapati ada berita bagaimana seorang istri yang dia bisa meracuni atau juga dia bisa menyakiti suaminya karena kecemburuannya.
Bahkan tidak jarang ada yang dia bunuh diri, ya. Dan dia ikut membunuh anaknya karena rasa cemburunya, karena rasa tidak terimanya dia dengan perlakuan suami. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini sangat penting iman yang berbicara. Ketika iman kita kuatkan, maka rasa cemburu bisa diarahkan. Namun ketika iman yang lemah, maka cemburu yang kita miliki akan menjadi buruk. Maka kita katakan sekali lagi, iman ini adalah perkara yang penting, yang dia adalah kepala dari segala bentuk perbuatan, tindakan yang akan kita lakukan. Ketika iman kita kuat, kita bina, terus kita perbaharui, maka insya Allah segala perbuatan yang kita lakukan itu lebih terjaga, termasuk perbuatan cemburu. Karena kita dari awal sudah kita sampaikan bagaimana ada cemburu yang Allah sukai, Allah cintai, bahkan harus ada pada seorang hamba, dan ada cemburu yang tidak Allah cintai atau tidak sukai. Cemburu yang Allah sukai atau Allah cintai adalah cemburu yang beralasan. Artinya ada dasarnya, ada sebabnya kenapa dia harus cemburu. Dan cemburu yang Allah tidak sukai atau tidak Allah ridhoi adalah cemburu yang dia tidak ada alasan. Cemburu buta kalau kita katakan. Nah, ini adalah perkara yang sudah seharusnya kita hindari. Dan cemburu adalah bagian dari cinta. Ketika seorang cinta, maka ada padanya cemburu. Nah, cinta yang didasari dengan keimanan tentu akan membawa banyak kebaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipelihara dalam kebaikan tersebut. Cinta dan cemburu yang Allah ridhoi, semoga kiranya terus dijaga dalam diri kita. Dan kita dijauhkan dari perbuatan atau juga kecemburuan yang tidak Allah sukai atau tidak Allah ridhoi. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.